Ada working mom, dia memutuskan mau jadi full time mom. Namun setelah jadi full time mom, kok kenapa sih dia ngerasa gelisah dan ngerasa nggak optimal sebagai ibu rumah tangga? Yuk kita bahas di video ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, ketemu lagi sama saya Chanul Kamil di video ini, dan kita yuk ngebahas sedikit tentang kenapa sih ada banyak orang yang rasanya tidak nyaman berperan di dalam rumah. Sebutlah misalkan ibu rumah tangga gitu ya, kok rasanya kayak kurang nyaman gitu, atau mungkin seorang laki-laki jadi seorang ayah kok kayaknya dirasa kurang produktif gitu kalau misalkan di dalam rumah. Ini kenapa sih gitu. Kebetulan ini pas banget ada yang nanya nih ke saya di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp yang saya kelola. Ini ada seseorang yang nanya kayak gini. Ini pertanyaannya kurang lebih kayak gini. Jadi saya kan ibu pekerja sebagai ASN dosen di salah satu perguruan tinggi negeri. Dulu sebelum menikah saya sibuk dengan karir saya. Setelah menikah saya mulai mengurangi aktivitas, terlebih setelah ada anak. Sebetulnya suami saya orangnya easy going, nggak pernah nuntut. Cuma dalam diri saya justru ada rasa nggak enak, sehingga membatasi ruang gerak saya dalam berkarir dan membuat saya jadi pribadi yang kayaknya bukan gue banget, pakai tanda petik. Semakin saya ikut parenting, semakin saya ingin rasanya berhenti kerja dan sepertinya keputusan yang tepat. Tapi kalau saya di dunia kerja, saya merasa kok saya ini gak berharga banget jadi orang. Karir saya kok gini-gini aja, gak aktif di organisasi seperti dulu dan kontribusinya kurang. Saya tipenya perfeksionis kalau menjalankan sesuatu, inginnya all out, gak setengah-setengah. Kalau seperti sekarang saya merasa di karir saya bukan siapa-siapa dan gak punya kontribusi. Sedang di rumah tangga juga gak bisa 100% mengurus suami dan anak. Jadi setiap hari rasanya kok terganggu sekali dengan pikiran seperti ini. Mohon bantuannya ya, bagaimana mengatasi masalah ini. Untuk berhenti kerja sepertinya belum memungkinkan karena kedua orang tua saya sangat mengharapkan saya seperti ini. Nah, tentu kalau saya perhatikan tidak cuman beliau aja nih yang merasakan kondisi seperti demikian, tapi cukup banyak juga nih, dan sepertinya semoga ini bisa jadi mewakili ya. Kenapa kadang-kadang kok bisa seorang ibu gitu ya, ketika memutuskan untuk resign, memutuskan untuk fokus di rumah, sometimes tidak sedikit, cukup banyak berarti yang merasa kok I feel useless gitu justru setelah di dalam rumah. Karena gini, sahabat-sahabat sekalian, yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah bahwa kita hidup dalam lingkungan yang mana konstruksi sosialnya ini melihat sebuah produktivitas, mendefinisikan sebuah produktivitas, pasti hubungannya itu nyambung erat sama work related atau money related. Ya enggak? Kita lihat dulu di situ. Ini sudah menjadi konstruksi sosial kita ya, bahwa yang namanya sesuatu karya itu, produktif itu pasti hubungannya kalau nggak work related, ya money related. Kita ngambil contoh, misalkan, ada nggak sih orang yang mandang produktif? Seseorang yang dia misalkan ngambil cuti kerja, untuk apa? Untuk menemani orang tuanya. Orang tuanya lagi nggak sakit pada saat itu, dan sama sekali tidak ada uzuri-uzuri yang penting seperti gimana gitu. Tapi dia memilih cuti, dan kemudian untuk apa? Untuk menghabiskan waktu membersamai, menemani orang tuanya, menemani ayahnya, menemani ibunya, belanja misalkan. Dan ini bukan waktu weekend misalkan kayak gitu. Pada umumnya kita bakal mandang itu sebagai sesuatu yang produktif nggak? Enggak. Ya kan? Atau contoh lain, seorang ayah bacain buku buat anaknya. Pada umumnya kita bakal memandang itu aktivitas yang produktif, bukan? Bukan. Sekali lagi, konstruksi sosial kita itu udah langsung mikirin bahwa yang namanya produktif itu pasti hubungannya sama karir atau money. Di sini letak kesalahan terbesar ini ya, mindset sosial yang dianut kebanyakan orang saat ini tuh, kesalahannya menurut saya di sini gitu. Bahwa memandang sekali lagi produktif itu seperti ini. Jadi dia tidak akan memandang produktif seorang suami lagi bercanda sama istrinya, itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang produktif. Seseorang yang lagi tidur
misalkannya tidur siang, ataupun misalkan tidur, apalagi di zaman pandemi sekarang, katanya sistem imun itu perlu beberapa referensi kesehatan yang saya baca, biar sistem imun bagus itu, tubuh kita itu perlu tidur kalau nggak salah 6-8 jam. Nah, ada kan aliran-aliran yang dimana kalau mau produktif itu udah persempit tidurnya 4 jam, berapa jam gitu. Ada yang sampai kayak seperti itu kan. Nah, jadi bayangkan betapa untuk tidur sekalipun, itu kita tidak memandang produktif aktivitas itu. Makanya sampai ada yang dibanding-bandingin. Kalau engkau tidur 8 jam, maka berarti engkau tidur selama 60, kalau usiamu 60 tahun, 20 tahun waktumu itu digunakan untuk tidur. Betapa sia-sianya, misalkan hal-hal seperti demikian. Pasti kita sering ya mendengar hal-hal seperti demikian. Nah, makanya hal ini pula yang bikin seorang ibu rumah tangga yang tadinya adalah working mom, kemudian jadi ibu rumah tangga, dia kemudian jadi merasa bersalah, feeling guilty banget. Kenapa? Karena dia menganut definisi bahwa produktivitas itu adalah hal-hal yang berkaitan sama work atau money related. Padahal nggak gitu. Kalau kayak gini, saya jadi teringat sama satu artikel yang ditulis sama Derek Thompson di theatlantic.com. Di situ ditulis, itu artikel menarik banget. Artikel itu judulnya Workism Makes American Miserable. Wah, ini judulnya aja sedemikian menantang, bahwa ternyata saya itu ulik-ulik artikel ini, dan saya cukup setuju karena saya itu penasaran, dari tadinya pengen tahu istilah work-life balance. Ternyata sahabat-sahabat sekalian, istilah work-life balance ini itu justru menandakan ada workism ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita jadi punya pandangan bahwa work-life balance ini kan seolah-olah kita memposisikan bahwa work itu sebesar life. Ya kan? Padahal kan bukan. Work itu hanya bagian kecil dari life. Dan kebayang nggak kalau misalkan kita ngambil produktivitas itu hanya hubungannya sama work related, money related, berarti kita membesar-besarkan si work. Nah, makanya lifestyle orang kebanyakan saat ini tuh workism banget. Nggak sehatnya itu adalah keluarga jadi terbengkalai, ya kan? Keluarga jadi terbengkalai, kemudian hubungan sosial jadi tidak baik, berbuat kebaikan seolah-olah jadinya dinihilkan di sini. Nah, ini bahayanya. Nah, maka kalau misalkan dari produktivitas yang saya pahami, sahabat-sahabat sekalian, saya melihat sosok yang sangat-sangat produktif di muka bumi ini, sosok yang punya peran yang sangat-sangat sentral di muka bumi ini, yaitu adalah sosok Rasulullah SAW. Beliau itu, siapa yang mau bilang bahwa beliau itu sosok yang tidak terlalu penting? Justru beliau itu kepala negara. Tapi beliau di rumahnya gitu ya, habis Isya di rumahnya, kalau nggak ada tamu lagi, beliau langsung tidur. Tidak membegadang-gadangkan hidupnya. Tidak memaksakan hidupnya untuk senantiasa produktif. Oh, ini pekerjaan banyak banget. Tidak. Ada waktunya dan tidak pernah terbengkalai itu. Keluarganya tidak pernah terbengkalai, ya kan? Relasi sosialnya sama sekali tidak terbengkalai. Beliau sebagai strategi militer bagus, ahli kepala negara itu bagus banget. Banyak banget peran beliau dan sedemikian sentral, tapi tidak ada yang putus-putus, tidak ada yang tidak ada sesuatu yang disisihkan. Ini luar biasanya. Maka ketika saya melihat sosok beliau itu mendefinisikan produktivitas itu sebagai kehidupan secara keseluruhan. Jadi tidak hanya work aja. Ternyata betapa kecilnya, sahabat-sahabat sekalian, betapa sempitnya hidup kita kalau misalkan hidup kita itu hanya memandang hidup untuk kerja. Ya, ini sempit banget gitu. Nah, maka dari Rasulullah ini saya mulai mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif tentang produktivitas, bahwa ternyata produktivitas itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu menghasilkan ridho Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini kerennya ya. Kalau misalkan suami istri bercanda, menghangatkan cinta, itu produktif karena menghasilkan ridho Allah. Kecuali satu hal,
kalau istri orang lain. Iya, tapi maksudnya adalah istri sendiri, ya sama istri sendiri. Ngebina anak, ya, bacain buku buat anak, itu tuh adalah produktivitas tersendiri. Karena menghasilkan ridho Allah. Sebaliknya, kalau misalkan hidup kita terus-terusan lembur, kerja lembur, tapi keluarga terbengkalai, jangan-jangan tidak ada ridho Allah dari capek-capeknya yang kita lakukan. Ngeri, bro. Jadi, it's not all about work, it's not all about money. Betul, work dan money itu salah satu bagian dari hidup kita yang nggak bisa kita lepaskan, betul. Tapi nggak cuman itu doang. Pekerjaan adalah amanah dari Allah yang dikasih ke kita, betul. Keluarga kita juga seperti itu. Istri, anak perlu dididik, perlu dibina, betul. Maka bagi Anda yang misalkan memutuskan, misalkan mau jadi ibu rumah tangga, yuk ini kita perlu paradigm shift dulu nih, bahwa produktif itu sekali lagi bukan hal-hal yang sifatnya terkait kerjaan kayak gitu. Karena kalau kita fokusnya hanya terkait kerjaan, punten ya, untuk ibu misalkan ya, untuk Anda ibu, untuk Anda perempuan misalkan, jangan-jangan Anda hanya bisa jadi Anda hanya memindahkan ketaatan Anda dari suami Anda ke suami orang lain, alias bos Anda. Bos Anda itu boleh jadi kan suami orang lain kan. Nah, jadi bahayanya di sini nih, kalau misalkan Anda lebih taat sama suami orang lain daripada suami sendiri. Khawatir keberkahannya itu di mana gitu. Nah, jadi di sini untungnya penanya tadi alhamdulillah ya, suaminya easy going gitu. Suaminya easy going dan Anda memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga sendiri, ini hal yang bagus. Tapi terkait rasa bersalahnya ini, sahabat sekalian, ini yang perlu di paradigm shift. Anda tidak punya profesi formal di luar, tidak punya pekerjaan formal di luar, bukan berarti Anda nggak bisa produktif. Anda ngasuh anak, itu berarti Anda sedang membangun sebuah peradaban lebih baik. Karena bisa dibayangkan kan, anak Anda kelak 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, itu yang kelak nanti bakal ngurusin orang lain. Tergantung dari bagaimana Allah mengamanahkan jabatan harta kepada anak Anda tersebut. Dan Anda ya ngebina anak Anda, ini adalah kerjaan peradaban. Termasuk juga makanya kalau misalkan ada seorang laki-laki yang hanya berpikir hanya untuk nyari nafkah doang, dan selesai, punten. Apa bedanya itu sama melihara hewan peliharaan kalau kayak gitu? Perannya sebagai suami itu perlu produktif ditinjau dari bagaimana dia dalam keseharian menanamkan nilai-nilai kebaikan untuk anak-anaknya, sehingga anak-anaknya siap untuk mengatur, merawat, ikut turut serta berpartisipasi dalam merawat kehidupan di alam semesta ini. That's it. Jadi tenang aja buat Anda yang ibu rumah tangga gitu ya, atau misalkan untuk Anda yang suami pun gitu ya, bekerja di rumah pun Anda perlu produktif. So, sekali lagi ayah bunda sekalian, produktif itu bukan hanya semata-mata tentang earning something dari segi money, earning something dari segi work gitu ya, bukan hanya dari situ. Karena itu adalah paham-paham workism yang seperti ditulis sama Derek Thompson tadi, dan jangan-jangan kita selama ini tidak sadar sudah masuk ke aliran kehidupan workism itu. So, ayah bunda sekalian, yuk kita mulai switching paradigm kita mulai lihat lebih lanjut, lihat hidup secara lebih keseluruhan, lebih utuh, lebih menyeluruh, lebih holistik, bahwa hidup bukan hanya sekedar tentang pekerjaan, hidup bukan hanya sekedar tentang uang. Tapi hidup itu adalah hidup secara keseluruhan itu sendiri, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketika kita sudah meninggal nanti, kita bakal diminta pertanggungjawaban tentang bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita ini. Dan semoga kita produktif selalu, setiap detik kita produktif selalu untuk mencari ridhonya Allah. Semoga ada kebaikan dan keberkahan. Sahabat-sahabat sekalian, di video ini kalau dirasakan bermanfaat, boleh likes, boleh share, sebarkan, berikan ini kepada orang-orang yang sekiranya bermanfaat untuk Anda. Kalaupun Anda nggak suka juga boleh Anda dislike aja, dan silakan saya juga tunggu pandangan Anda. Kalau kita mau diskusi bareng, silakan di kolom komen, silakan untuk komentar. Dan sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.